last minute. Dadah Cimel. Pineng. Matahari sana berarti kamu di sana, Mel. Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum. Masya Allah, hari ini hari terakhir berada di Kuala Lumpur dan aku akan melanjutkan perjalanan. Akan berpisah dengan si Cimel flight ke Surabaya, sementara aku flight ke Pineng ya. Kami akan sama-sama memakai Malaysia Airlines lagi, tapi berbeda flight. Kalau Malaysia Airlines itu berada di Terminal 1 ya. Kalau Terminal 2 untuk LCC kayak AirAsia, Scoot. Batik di mana ya? Batik Terminal 1 juga ya. Sebenarnya agak sedikit sedih ya guys. Kenapa? Karena di Indonesia hari ini itu merupakan unjuk rasa atau protes besar-besarannya. Harap-harap semuanya segera diberikan kedamaian. Minta doanya khasnya untuk teman-teman yang berada di Malaysia. Semoga di Indonesia segera diberikan kedamaian seperti sedia kala dan tidak terjadi perkara-perkara yang lebih anarkis lagi. Ini adalah momen tersedih, harus berpisah dengan Cimel, berbeda flight, dan berpisah dengan Mbak Ratih. Mbak Ratih masih berada di Kuala Lumpur, Malaysia, sehingga kemungkinan hari Kamis ya. Tapi saat aku upload ini, Mbak Ratih mungkin sudah pulang. Aku juga sudah mungkin di Indonesia atau di Brunei ya, belum pasti ya. Karena dari Pineng aku akan menuju flight ke Singapura. Yuk, aku mau ngebeliin Cimel persediaan ya. Dikhawatirnya saat landing di Surabaya nanti banyak kedai yang tutup. Larang dia untuk kemana-mana dulu ya. Biar berada di tempat tinggalnya saja, makan tidur, mungkin sekolahnya juga online atau gimana kurang pasti. Karena si Cimel juga sudah ada tiket ke Surabaya, sayang juga dibuang. Kemarin dapat agak sedikit mahal. Ya udahlah. Insya Allah enggak apa-apa ya, insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Red area atau red zone-nya itu enggak semua tempat, hanya kayak kantor pemerintahan gitu ya. Jadi semoga perjalanan Cimel dari Juanda Airport menuju ke tempat tinggalnya diberikan keselamatan dan tidak akan terjadi apa-apa ya. Doain ya guys ya. Aku mau beliin Cimel perbekalan dari sini. Dari ini kayak kedai runcit ya namanya, Pasaraya KK Mart. Biar dia beli barang kayak makanan-makanan kering gitu ya. Mimian harus Mel. Roti-rotian, biskuit, simpan. Dikhawatirnya banyak supermarket yang ditutup ya guys. Dikhawatirnya seperti tahun 98. Kita flashback yang dulu yang ada protes atau unjuk perasaan besar-besaran sehingga Presiden Soeharto dilengsarkan, yang sampai krisis moneter, sampai Indonesia darurat segalanya. Dikhawatirnya seperti itu, tapi kita nih berdoa jangan sampai seperti itu ya. Waktu itu tuh kita nih macam kepayahan untuk cari makan ya. Waktu itu aku masih kecil ya guys, jadi agak sedikit lupa. Tahun 98 pelengseran presiden dan pemerintahan yang dulu ya, biar dia beli barang, beli makanan untuk persediaan dia ya. Kabarnya tempat grocery itu sudah banyak yang ditutup ya, takut ada penjarahan. Karena rumah rumah orang yang kerja di DPRD atau parlemen itu banyak sudah yang dijarah semacam kayak dipecah, dirusak, diambil barang-barangnya. Biar dia beli barang dulu sebelum flight kami di KLIA. Aku di pukul 2, sementara dia di pukul 3.30. Kamu dulu waktu mendengani Mama Kemo kan selalu makan ini toh? Indah. Nah ini kegemaran Cimel guys. Dia selalu 2 bungkus, 3 bungkus itu sekali makan habis tuh. Bawalah buat. Yang apa? Mel, nasi lemak Malaysia Mel. Berapa ya ini Mel? Lucu ya. Kita beli ya. This one how much? 10. Iya kan kita gemar nasi lemak 1 ya. Ya karena Cik Ulan nasi lemak ya kan, di Kuala Lumpur. Lucu ya. Ini di Dataran Merdeka, Menara Kembar. Kamu dulu kan biasa beliin orang kayak gini, gantungan-gantungan gini Mel. Nasi lemak spesial.
Kataku ketinggal di dalam, jadi aku minta pihak reception atau pihak bell boy untuk membukakan pintu kamar aku. Ini barang bawaan si Cimel, sementara aku hanya 2 ini. Walaupun 2 gini tapi ringan guys, si Cimel itu bukan tah lagi tuh. Just tipper, mbak personal shopper nih ya, tiap ke KL selalu beli barang, tapi tak belah. Untungnya boleh buat beli tiket pesawat. Bukan maknya kan? Yang next kalau kesini beli tiket pesawatnya sendiri kan? Terus? Mamamu lagi. Apa? Nggak buka just tip lagi? Kenapa? Alhamdulillah sudah sampai di KLIA Terminal 1. Konter aku mana? Ini punya siapa? Punya you. Ya campur Mel. Kan yang ini mama kan? Gimana? Kamu antarkan mama dulu atau kamu cari tempat untuk wrapping? Apa? Wrapping, oke. Berarti kita pindah Mel. Ini kan aku punya, si itu Cimel. Ya menurut aku agak sedikit last minute ya, tapi oke lah karena domestic flight kan. Kalau internasional jangan sampai 1,5 ke 2 jam sebelum flight ya, mampu. Ini mau wrappingkan barang si Cimel. Tak, itu saja. Berapa tuh? Wrapping 40. Kalau di wrapping takutnya dia bercerai-berai. Jadi harus bersatu kita teguh memakai wrapping. Itu barangan Cimel. Tuh, di wrapping. Di Malaysia tuh banyak banget orang baik guys. Jadi jangan kalian khawatir kalau traveling ke sini ya. Kenal sekejap saja sudah macam kayak rasa kenal lama. Jadi macam apa ya, kita tuh terus akrab gitu ya, karena masih satu rumpun, jadi masih boleh dipahami lah walaupun ya sedikit berbeza bahasanya. Aku mau mencari counter aku untuk mas yang domestic flight ya. Tinggal ya. Cari yang domestic flight ya. Aku kalau tak pakai kacamata tuh tak seberapa nampak ya. Counter masuk. Oh, seperti ini kah? Oh, dia harus print backpack sama boarding itu sendiri ya. Ini untuk Malaysia Airlines dia. Iya kah? Iya. Jadi sekarang tuh harus self check in segala sesuatunya sendiri, oke? Pilih Malaysia Airlines. Accept space itu apa? Start check in. Check in, aku sudah check in ya. Ada pilihan bahasa, kita pakai bahasa Malaysia. Pasport, etiket, nomor etiket ini aja. Booking reference, boarding pass, print boarding pass. Ya oke. Print boarding pass, pas. Karena aku sudah online check in 48 jam sebelumnya ya. Jam 1 ini sudah 12.30 guys. Ya Allah, bagaimana ini? Domestik ini ya, Malaysia Airlines satu tempat kah? Allahu, check in. Backdrop sini. Panjang beraturnya. Sini, sono. Semoga terkejar ya Allah. Semoga masih boleh terkejar. Si Cimel biar uruskan sendiri, aku nggak dapat uruskan dia punya. Dia pun sudah boleh paham kan, dia flightnya masih pukul 3.30, sementara aku yang awal pukul 2. Aku mau coba, mau suruh si Cimel cepat-cepat masuk juga, dikhawatirnya imigrasinya beraturnya panjang macam itu hari. Orang tuh kalau gagas, seperti itu. Yang ku print hanya boarding pass, backpacknya tidak. 12.29, sementara pukul 1 aku sudah harus masuk ke dalam gate. Flight aku di pukul 2, harap-harap boleh terkejar flight aku. Kalau tidak, aku kena beli next flight atau beli AirAsia. Tak payah khawatir Wulan, tenang ya. Oke, kamu harus bertenang. Kalau memang rezeki kamu terbang pakai mas, kamu akan terbang. Kalau tidak, kamu beli saja AirAsia. Dia juga mahal untuk ke Penang ya, dalam mungkin 100 RM mungkin 100 RM ke 150 lah. Dan banyak flight AirAsia. Tenang, sabar. Oke. Kalau tak itu pakai bus pun boleh. Oke. Ada bus ke Penang, ya. Yang penting si Cimel berangkat.
Diminta doanya semoga Cimel baik-baik saja sehingga sampai ke Surabaya ya guys ya. Kan harap-harap semuanya will be okay ya Indonesiaku ya. Bukannya aku melarikan diri ya ke luar negara ya, bukan, karena sebelum ada protes itu aku sudah booking tiket, sudah berangkat. Time aku berangkat esoknya baru yang ada kematian Grab itu ya. Jadi bukan aku menghindari negeri aku, bukan aku tak support, bukan aku tak empati, bukan aku tak simpati ya. Tidak seperti itu. Apapun keadaannya tetap Indonesia di hati aku karena darahku Indonesia, guys. Aku tetap mendoakan yang terbaik untuk Indonesia aku. Guys, just info saja ya, aku ke Pinang bukan untuk traveling, bukan untuk apa ya, untuk perubatan, walaupun bukan full perubatan, hanya untuk medical check up atau follow up dokter ya. Jadi tiap 6 bulan sekali sehingga 5 tahun ke depan itu aku harus macam follow up dokter untuk melihat kondisi aku, sering dicek ya bagaimana perkembangan dari perubatan yang sudah pernah aku buat, kemoterapi, radioterapi, dan imunoterapi ya. Dan nanti insya Allah sebaik aku pulang ke Indonesia, insya Allah ujung September lah ya, antara akhir ke ujung lah, sekitar 25-an, mungkin 25 ke 30 aku akan buatkan sedekah. Sudah banyak listnya aja, jadi ya harus mengikut jadwal ya. Terima kasih yang sudah bersedekah, dan just info hari ini ada satu lansia atau warga emas di panti atau rumah kebajikan yang meninggal dunia, yang kemarin aku sempat buatkan videonya, yang dia dibuang sama anaknya yang orang baru atau bapak baru itu ya. Semoga rohnya dicucuri rahmat, dan alhamdulillah kain kafan yang sudah disedekahkan hari ini terpakai. Mungkin pengurus panti sudah ada macam kayak feeling ke arah sana, itu hari bagi tahu aku minta kain kafan, dan alhamdulillah ada yang bersedekah kain kafan hari ini terpakai. Semoga amalan yang sudah habis kita bagikan lewat Ciulan dapat menjadi ladang pahala sehingga ke akhirat nanti ya. Sudah bersedekah kain kafan set dan perlengkapan untuk penguburan. Alhamdulillah. Ya, oke, semua boleh masuk ya. Karena bagasi 20, ini cuma 17 kg. Ini yang kedua, tak tahulah, udah bercampur tadi. Iya, last minute. Katanya jangan masuk selepas pukul 1, tak dapat masuk. Iya, ini pukul 12.40 ya, mau cari Cimel sekejap. Lepas itu laju-laju masuk ya, karena tak banyak waktu. Macam santai gitu loh guys aku tadi ya. Cemana kan bulan ini ya. Mau memastikan my baby fruit. My baby fruit. Selalala, di mana ini, di FG? G yang sebelah sana. Oh my gosh. Baru kali ini terkejar-kejar di airport, meremehkan masa, yaitulah aku. Jangan kalian tiru guys, tak bagus ini ya. Seperti ini. Gila. Gimana ini ya, Cimel? Ramai lagi. International flight. Mana ini ya? Economy class yang self check-in. Mana ya? Email. Oh my gosh. Mana ya? Oh, dia maju ke depan. Sengkian dia paling di depan. Ini toh. Oh itu. Wow. Over kah? Pas 25, ini jadi naik ke atas. Ini berapa kilo? Nggak tahu. Ya Allah Cimel. Pas mama mau masuk ya. Tak apa kan? Kamu nanti langsung imigrasi, cari imigrasi ya. Terus langsung cari kafe duduk di sana. Oke? Imigrasinya takutnya nanti long queue. Jadi cepat ini taruh. Kamu cepat cari imigrasi, turun ke bawah imigrasinya, oke? Cari tahu ya, cepat sekarang. Sudah sampai di imigrasi, WhatsApp mama. Terus nanti sampai di airport Juanda, cari taksi, cari Grab. Kalau Grab nggak ada, pakai taksi. Kemudian selepas itu sampai di tempat tinggal, nggak usah kemana-mana. Oke, dah. Yuk. Apa gue? Ajaran aku. Ya udah, ini sudah jam berapa? Udah sayang. Hati-hati. Kalau ada apa-apa. Hah? Jam 2, ini jam 1 mama harus masuk. Bye. Hati-hati ya. Dadah Cimel. Bye.
Jadi aku flight ke Pineng, Cimel flight ke Surabaya, Cimel melalui imigrasi, aku tak payah imigrasi. Paspor semua, duit sudah ya. Untuk marketer apa lagi? Udah semua kan? Barangan-barangan jaga hati-hati. Bye. Dah baby fruitku. Dia sudah sering kemana-mana sendiri. Jadi sudah tidak perlu risau ya. Waktu dari Singapura itu hari pun juga kami berpisah di sana yang terakhir. Tapi rasanya tuh lain ya guys. Kalau kita ini berangkat bersama-sama terus baliknya itu berpisah gitu di hati tuh kok macam aneh gitu loh. Tapi ya memang harus dibuat ya karena aku juga harus untuk perawatan atau pengobatan. Si Cimel harus sekolah. Perlepasan dalam negeri. Aku lari ya guys sampai jumpa di dalam ya. Dikhawatirnya aku terlepas flight nanti judulnya bye-bye Malaysia Airlines lah. Goodbye Malaysia Airlines gitu nanti. Jadi karena Pineng dari KL ke Pineng itu masih dalam negeri, jadi perlepasannya perlepasan dalam negeri ya. Jadi tak payah melewati imigrasi. Oke, kalau tak payah melewati imigrasi, insya Allah cepat. Karena tak payah beratur. Oke, dah off kamera dulu. Oke, jumpa lagi di dalam. Ya, rezeki kurnia dari Yang Maha Kuasa lah. Semuanya dapat settle ya. Di Cimel tadi pun waktu online check-in juga sudah settle. Cimel oke, aku oke, semuanya oke sudah ya. Dapat bertolak dengan tenang masing-masing. Oh ini, aku sepertinya kalau yang domestic flight baru kali ini ya. Gate berapa ya? Aku mau cek gate. Domestic flight-nya cantik ya. Macam international flight ada duty free. Duty domestic free. Duty shop free. Domestic. Cantik ya. Kemas. Pasal dia kan airport pertama. Dulu sebelum ada airport 2 itu airportnya baru ini guys. Jadi selepas ada airport 2 karena sudah sesak kan kalau cuma satu airport. Jadi dibangunlah airport 2. Ini airport pertama ini sebelum ada airport yang untuk AirAsia, Scoot dan LCC flight. Ya, jauh juga ya. E6, E6. Ada bagi. Kenapa lah Cik Ulan nak naik bagi? Jadi kita dilewatkan ke duty free dulu, siapa tahu mau belanja. Belanja is shopping ya. Jauhnya. Oh ya. Gimana ya? Lah. Macamnya aku sasat. Aku tanya. Excuse me. Gate A6 di mana? Bukannya itu sih? Bukan. Si atas itu international. Oh oke, thank you. Oh iya kah di sini kah? Ini macamnya tulisannya itu si ya. Nah kan? Oh iya ada. E-nya ndak aku baca. Jadi kalau Cimel tadi masuk boleh terjumpa aku di sini. Tapi dia belum masuk kali ya. Dia masih di arah immigration. A2, E2, 3, 4, 5, 6. Donat pinkan mambo. Aku cuman haus guys, kalau laparnya tak ya. Oh iya, ini memang markasnya AirAsia lagi. Malaysia Airlines ya. Itu pesawatnya sudah menunggu. Emang lu siapa Ulan? Ditungguin pesawat yang ada, lu yang nungguin pesawat. Ulan ya. Apa pula nih? Aku pikir jalan, ternyata enggak. Just info ya, Malaysia Airlines atau disingkat dengan MAS itu adalah syarikat penerbangan di Raja Malaysia. Layaknya kalau kita nih di Indonesia itu Garuda, atau kalau di Singapura itu Singapore Airlines, kalau di Brunei Royal Brunei ya. Jadi ini adalah maskapai kepunyaan negara Malaysia, macam maskapai plat merah gitu. Ini macam tak tahulah pilotnya kah atau co-pilot ya. Co-pilot mas mungkin. Oh ini sudah boleh masuk nih. Gate A6.
ground staffnya terus tahu guys, waktu aku mau masuk ke gate aku nggak melihat jam kan, ternyata Pinang lama lagi, ini pukul 12.57 ya, jadi ada 7 menit lagi, lama lagi kah, lama lagi. Ya udah, aku ke jus dulu cari minum. Kok tahu dia kalau aku ke Pinang ya, padahal aku udah memperlihatkan boarding pass. Ke Pinang bercuti kah? Bercuti untuk berobat. Oke. Aku tambahin ya, bukan hanya bercuti doang. Ke jus dulu. Ini aku teringat saat dia buka di mana? Brunei pertama kali itu kayak ramai. Mungkin aku dapat berjumpa dengan Cimal di sini kali ya. Ini gate-nya macam jadi satu dengan domestik. Kita cari minum dulu ya guys, aku haus. Harap-harap Cimel menemukan tempat favorit dia untuk duduk sebelum flight. Jus brand lokal Malaysia. Cobain ya kalau ke Malaysia ya. Jus coffee di Brunei ada, di Indonesia kurang pasti ada tak ya. Oke. Apa yang aku mau keripap mungkin, atau itu Spanish latte, ini yang favorite di jus ya. Di jus coffee ini yang favorite. Jutaan sudah terjual. Ini ada coconut latte, ada CEO coconut latte, tapi aku paling suka ini karena coba Spanish latte. Spanish latte. No. Spanish latte. Yang zero calorie juga tuh dia simpan apa? Tak ada apa-apa. Jadi dia rasa apa? Dia kedai sugar tu kita tak ada stok. Tak ada stok. Yang biasa saja. Bah, oke satu. Nak less juga? Less juga. Berapa? Itu saja. Itu saja. Ada mango? Tak. Tak ingat. Berapa? RM13 RM13. 2 20 sen. 1, 2, 13, sorry. 13 berapa tadi? 2. Oke. Ini 5. Oh, ini. Betul? Ya, betul. Oke. Guys, ini ada yang berkirim sedekah by hand. Nah, ini ya, setulus ikhlas dari Tuan di Sri Kembangan. Ya, insya Allah ujung bulan September akan aku buatkan sedekahnya. Tadi sepertinya minta ke panti asuhan ya. Seingatku tadi Tuan tersebut cakap ke panti asuhan. Dan hari ini tuh macam rush day atau gagas semuanya ya. Kenapa ya? Pagi tadi aku ada edit video karena biar cepat-cepat yang National Day-nya hari ini terupload. Yang kedua tadi aku kasih 151. Oh iya, aku punya. Ice Spanish latte. Oke. Pernah coba itu pertama kali di Brunei malahan. Ini lokal brand dari Malaysia. Jus, coba ini ya, sedap nih. Sedap berhabis. Sepertinya ini akan delay ya, itu pesawatnya baru datang. Sementara flight aku di pukul 2. Ini sudah pukul berapa nih guys? 1.17. Tuh, masnya baru datang. Ya, finally boarding time walaupun agak sedikit lambat ya. MH1148 ke Penang. Tuan-tuan dan puan-puan, kami ingin menjemput penumpang kumpulan 2 Ahli Irish Gold dan One World Sapphire untuk naiki pesawat
Ladies and gentlemen, we would like to invite group 2 passenger Andrews Gold and one will Sophia passenger to board the aircraft. Ground staffnya yang di mana ini guys, di KL Malaysia Airlines bagus sekali, berbeda dengan ground staff yang kemarin di TIT. Ya, jadi ground staff tuh harus ramah ya dengan penumpang ya, karena penumpang juga bayar ya kan, apalagi sekelas Mas Malaysia Airlines gitu ya. Tolong jangan salah pilih ground staff Malaysia Airlines yang kemarin tuh. Oh iya, Cici mau sampai geleng-geleng kepala. Udahlah, nggak usah disebut ya. Mungkin lagi high tension kah apa, lagi datang bulan kah apa ya. Ya, this is my flight to Penang untuk kesekian kalinya. Jadi nanti baru masuk sudah turun. Nggak lama, hanya 45 ke 50 menit saja. Yuk. Boleh dimari pasal? Kita ingat apa ya? Ini short flight saja ya, dia punya kursi sama yang dari Surabaya kemarin ya. Ini macam leather, terus masih baru macamnya. Betul kalau ini upgrade. Kalau yang dari Surabaya kemarin tuh downgrade ya. Cantik. Wah, ada screennya malahan yang short flight. Apa pula kemarin dari Surabaya tak ada? Ada screen di depan dari kursi ya. Walaupun ekonomi tapi oke lah. Cantik. Kursiku 21D ya. Di tengah, di dekat dari laluan. Selalunya aku kan di tepi ya. Kemarin tak ada apa. Tuh udahlah, oke lah, tak apalah. Oh iya, lumayan belakang 21 sini. Oke. 21 D. Oh, oke, thank you. 737 seri 800. Sama sebenarnya kemarin dari Surabaya juga 737-800, tapi no screen dan no entertain. Walaupun boleh guna tablet atau HP masing-masing, tapi wifi-nya trouble. Pilotnya kemarin bagi tahu memang lagi setelkan, tapi sampai mendarat tidak dapat. 737 800 ya. Oke, sorry. Sekejap. Bukan. Barangan kecil boleh disimpan di bawah tempat duduk di hadapan anda, kecuali di kawasan pintu, laluan kecemasan dan ruang hadapan barisan pertama. Berhati-hati semasa membuka ruang penyimpanan di atas. Anda dilarang merokok atau menggunakan rokok elektronik. Cantik kan? Atau menggunakan seat pocket in front of you. The usage of power bank is prohibited throughout the flight. You may use your electronic device that have been switched to flight mode. However, you are not allowed to use them during the safety demonstration. Please look after your valuables. Cuman 40 menit. Dan cuaca sedikit berkabus. Memang dari tadi macam kayak hujan gitu ya. Apapun semoga dibagikan keselamatan sehingga landing di Penang. Cabin crew, please unbar door and cross check. Aku suka dia tuh pakai batik uniformnya. Ladies and gentlemen, if you haven't already done so, please stow your carry-on luggage underneath the seat in front of you. Ya karena short flight ya dapat cuman refreshmentnya kacang dengan mineral water sejuk ya. It's okay lah karena cuma 40 ke 45 menit saja.
ambulance guys. Pilot baru saja bagi tahu untuk kembali ke tempat duduk. Tandas tidak boleh dipakai. Suruh pasang tali keledar. Hai ya. Si penakut naik pesawat kan. Hai ya. Oh my gosh. Ini bukan dibuat-buat ya, karena aku tuh memang takut lah. Si penakut naik pesawat. Hai ya. Allah. Ya Allah. Hmm. 229 km lagi. Ketinggiannya cuma 7.300 meter ya. Udah jauh lagi sih sebenarnya. Oke, finally Pineng. Nasi Kandar Hamedia setelah 6 bulan ya. Terakhir aku kesini 6 bulan yang lalu saat PET scan kemarin ya. Kalau yang dulu-dulu tiap 3 minggu sekali ya. Jadi macam Pineng itu rumah ketiga aku ya. Sampai hafal mana-mana karena keseringan. Yang dulu itu kan selalu 3 minggu sekali sehingga 1,5 tahun. Yang sekarang karena perawatan aku atau pengobatan aku sudah selesai 6 bulan sekali sehingga 5 tahun ke depan, 4 tahun lagi lah ya. Tapi aku tetap akan sering ke Pineng insya Allah nanti ya, karena memang di sini tuh menyimpan berjuta kenangan. Di sini aku menemukan kehidupan baru aku. Cuma lagi esok insya Allah. Petang ini aku mau berehat ya, karena masih perasaan ini lain ya, karena baru kemarin macamnya rame-rame dengan Cimel, dengan Mbak Rati. Sekarang mereka tiada di sisi. Perasaan lain, Mbak Rati tertinggal di KL, si Cimel flight ke Surabaya. Berada di sini beberapa hari sebelum next flight ke TIT. Belum dapat bagi tahu next flight aku kemana. Masih ada 2 flight lagi ya, 2 kali naik pesawat lagi ke destinasi yang untuk beberapa minggu aku harus stay ya. Tebak buah manggis, kemana aku akan flight. Ambil bagasi, kemudian turun ke bawah. Aku stay-nya di Fog Hotel ya, bersebelahan dengan Gleneagles Hospital. Jadi mau mencari macam kenang-kenangan aku, kenangan di Gleneagles. Mungkin mau petangkan ke Gurney Plaza ya. Di sana ada restoran favorit aku, tempat makan favorit aku ya. Pineng, Masya Allah. Ini bahagianya dapat kesini lagi dan mau mencari nasi kandar my favorite Hamedia. Tunggu luggage ya. Di sini kah Pineng ya? Cek. Kuartirnya bukan Pineng ini. Iya. MH118. Harus di ujung nih ya. Biar cepat keluar. Tunggu my bag. See you in the next video ya semuanya. Perjalanan ke Fog kurang lebih 40 menit ya guna Grab. Siapa yang di Pineng ya? Adakah subscriber aku di Pineng nih ya? Insya Allah ada, mungkin ada ya. Jangan lupa sound, jangan lupa panggil aku kalau terjumpa. Hai Wulan, order nasi lemak lah. Enggak lah guys ya. Ya. Ayah berdesak-desak. Janganlah macam itu. Dah, Beku sudah terjumpa dua-duanya. Lanjut ke hotel ya. See you in the next video semuanya. Masya Allah, finally Pineng lagi.
Alhamdulillah. Doain hasil CT scan cancel aku besok oke ya. Ini airport Pineng, airport yang tidak asing bagi aku. Kalau kalian datang ke Pineng, apa yang terpikirkan di benak kalian selain berobat? Pastilah nasi kandar, the home of nasi kandar. Jadi nasi kandar tuh asalnya dari Pineng. Jadi kalau kalian ke Pineng, menu wajib yang harus kalian makan adalah nasi kandar. Di sini banyak nasi kandar. Yang favorit aku Hamedia. Kenapa? Karena Hamedia bagi aku tuh rasanya ngam di hati ya. Yalah masih sama ya. Tidak ada berbeza ya. Ini si Cimel pasti rindu ini ya. Dia favoritnya kalau di Pineng itu adalah nasi lemak Pak Ali. Dia favorit banget. Terus saat ini tuh lagi musim durian Musangking guys. Insya Allah kalau ada masa aku mau ke balik pulau. Tapi si Cimel pasti mencak ya. Si Cimel pasti, haya makan durian Musangking ha.